taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi ulumi fid darain. Ila anqal babu waktu zuhri inda zawal. Wa qala Jabirun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajirah. Wa bi ilaikul hadatsana Abu Yaman qala hadatsana qala akhbarana Shu'aibun an az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syams wa shalla dhuhra wa qama 'ala al-minbari fa dzakara as-sa'ata wa dzakara anna fiha umuran izama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari tergelincir. Ini awal-awal nak sholat. Awal-awal nak sholat ini tak tahu kapan sholat duhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya, kapan sholat subuh. Yang jelas satu hari satu malam itu 5 kali. Ini tak tahu kapan nih sholatnya. Rasulullah pun nunggu wahyu. Ini para sahabat nih awal-awal nih, awal-awal sholat nih. Jadi kata beliau sesungguhnya Rasulullah SAW keluar ketika matahari tergelincir. Ini lagi bab sholat zuhur. Fasalat zuhra, kemudian Rasulullah sholat zuhur. Faqama 'alal mimbar fadzakara sa'ah. Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar dan bercerita tentang hari kiamat. Fadzakara anna fiha umuran izama, dan Rasulullah menyebutkan bahwa di hari kiamat itu nanti ada perkara-perkara yang dahsyat. Summa qala man habba ay yas'ala an shay'in falyas'al. Kemudian beliau berkata barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu maka tanyalah. Fala tas'aluni an shay'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadza. Kata Rasulullah SAW, maka tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun kecuali akan aku beritahu kepada kalian selagi aku berdiri di tempat ini, kata Rasulullah. Ini cerita tentang hari kiamat. Ini nak tanya siapa nak tanya? Pas lagi aku berdiri di sini, apapun yang kalian tanya akan aku kasih tahu, kata Rasulullah. Rasulullah wahyu, tahu Rasulullah dikasih wahyu, dikasih berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nasu fil buka wa aktsaru ayyakula saluni. Kemudian orang-orang tambah banyak. Wa aktsarun nas, orang-orang tambah banyak fil buka wa aktsara ayyakulu saluni. Faqama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Terus orang-orang ketika Rasul bilang begitu nangis, banyak sekali yang nangis. Banyak yang nangis. Kemudian Rasulullah tetap, ayo tanya kalian kepadaku tanya, kata orang kalian. Rasulullah. Faqama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Kemudian berdiri seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqala man abi, qala abuka Hudzafah. Tanya kepada Rasulullah, siapa ayahku? Ini Abdullah nih tanya, ayahku siapa? Kata Rasulullah, ayahmu Hudzafah. Suma aksar ayyakula saluni fabaraka Umar. Mungkin ini ngetes Rasulullah, mungkin waktu itu nggak tahu siapa-siapa. Ayahku siapa? Hudzafah. Kemudian Rasulullah terus tanya, ayo tanyalah kalian kepadaku. Fabaraka Umar ala rukbatayhi faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab berlutut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlutut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, radina billahi robba. Sayyidina Umar. Apa sih radina? Kami ridho
Allah Tuhanku, Allah Tuhan kami. Kami ridha Allah Tuhan kami. Itu. Wabil islami dina, dan kami ridha Islam itu adalah agama kami. Ini pengakuan. Jadi radina billahi rabban bukan sekedar di lisan, tapi aku ridha Allah itu Tuhanku dan aku ridha Islam ini adalah agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah nabi, yaitu nabiku. Ridha, betul aku ridha Nabi Muhammad itu nabiku. Fasakata summa qala uridat alayyal jannatu wan naru anifa. Kemudian Rasulullah diam. Kemudian berkata, surga dan neraka ditampakkan padaku barusan, kata Rasulullah. Fi urdin hadzal haid falam ara kal khairi wasyarr. Jadi di sepanjang tembok ini nampak Rasul ditampakkan surga dan neraka. Falam ara kal khairi wasyarr. Dan aku tidak melihat seperti kebaikan dan kejelekan. Jadi Rasulullah ini gini ini nampak surga, neraka itu nampak, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabila qala hadatsana Hafs bin, itu mukjizat. Wabila qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Abi Minhal an Abi Barzah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa haduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina sittina ilal mi'ah wa yusalli dhuhra idza zalati syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, dan salah seorang dari kami nampak tahu teman duduknya. Maksudnya apa? Salat subuh tuh zaman dulu tak ada lampu gini, tak ada lampu. Jadi para sahabat cuma bilang gini, jadi kami waktu itu salat subuh dengan Rasulullah, dan kami ini dengan kawan sebelah ini nampak, tahu kami. Maksudnya gimana sih? Masuknya sudah tak gelap sangat gitu loh. Karena tak pakai lampu. Jadi sholat subuh itu gelap-gelapan gitu, toh. Tapi gelap-gelapan pun pada waktu itu kata sahabat, kami tahu kawan sebelah kami, teman duduk kami sebelah kami tahu. Maksudnya nampak, tak gelap sangat. Nah itu sudah, maksudnya sudah ada cahaya subuh tuh. Bukan gelap gitu, tidak. Itu maksudnya begitu. Karena dulu tak ada lampu. Ini kalau tak macam apa maksudnya nih mengetahui ini? Gelap. Maksudnya subuh itu sudah ada cahaya fajar, sehingga orang kalau ketemu duduk itu udah nampak tanpa lampu. Wa yaqra'u fiha ma baina sittin ilal mi'ah, dan Rasulullah salat subuh itu membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Waduh. 60 sampai 100 ayat. Kalau zaman kita sekarang dibaca tergolek semua, terlentang, ngantung. Bergoyang ke depan, satu telungkup ke depan, satu telentang ke belakang. Panjangnya 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusalli zuhra idza zalati syams, dan Rasulullah salat zuhur ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir Rasulullah salat. Wal asra wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madinati raja wa syamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghribi wa la yubali bi takril isya ila sulusul lail qala ila satril lail. Kemudian Rasulullah juga sholat asar. Salah seorang dari kami pergi ke ujung Madinah dan pulang. Wasyamsu hayyatun, matahari waktu itu masih hidup, masih ada nampak mataharinya. Panas itu sholat asar ya, maksudnya sebelum terbenam matahari lah.
Wa nasitu ma qala bil maghrib. Aku lupa Rasulullah tuh tentang salat maghrib tuh bagaimana bilangnya ya, saya lupa. Wala yubali bi ta'khiril isya ila sulusil lail, dan aku tidak peduli, maksudnya wala yubali bi ta'khiril isya, maksudnya bukan tak peduli gitu. Maksudnya ya maksudnya tidak terlalu ini apa istilahnya nih, memahami, mengetahui betul. Bidakhiril isya ila sulusul lail, mengakhirkan isya sampai sepertiga malam. Summa ila satril lail, maksudnya boleh gitu loh, nggak ngapa. Wala yubali tuh, wala yubali bidakhiril isya ila, maksudnya tidak mengapa, nggak pedulinya, maksudnya nggak ngapa sholat isya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam berapa? Anggap maghrib jam 6, anggap subuh jam 6, 12 jam. Berarti 4 jam setelah maghrib. 4 jam setelah maghrib itu sholat isya, boleh. Itu sulusul lail pertama. Sulusul lail kedua berarti jam 2. Sulusul lail ketiga berarti antara jam 2 sampai subuh. Nah, itu sepertiga malam. Jadi malam dibagi 3. Sholat isya boleh 4 jam setelah maghrib masih isya. Itu. Cuma pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kaul jadidnya cuma itu tidak ditarjih oleh murid-muridnya. Jadi sholat maghrib itu pokoknya sholat ya sekitar bisa untuk wudu, menutup aurat, azan, qomat, sholat 3 rakaat dan sholat sunnah 2 rakaat habis. Nah, tapi kita tidak menggunakan pendapat itu, walaupun itu pendapat kaul jadid, kaul yang barunya Imam Syafi'i. Nah, tetapi Imam Syafi'i kaulnya yang lama sampai tenggelamnya syafaq ahmar di sebelah barat sana, ada merah-merah tenggelam baru masuk waktu. Macam kita sekarang nih, maghrib dengan isya terpaut. Tadi maghrib berapa? Jam 6.15an gitu ya toh, 6.20. Nah, berarti sekitar 1 jam seperempat. Nah, waktu maghrib berarti totalnya sekitar 1 jam seperempat. Sementara kaul jadid Imam Syafi'i itu bertoharah, azan, qomat, sholat 3 rakaat dan 2 rakaat. Dah, itu sekitar paling 20 menit atau setengah jam habis maghribnya. Nah, tapi di sini hadis ini menguatkan tidak mengapa sholat isya sampai sepertiga malam, berarti sekitar jam 10. Atau lagi ila satril lail, atau tengah malam, separuhnya malam, berarti jam 12. Berarti masih masuk waktu isya. Wa qala muadzun qala subbalaki tu marratan fa qala au sulusil lail. Ada apa? Riwayat mengatakan au sulusil lail, atau sepertiga malam. Sepertiga malamnya jam 10-an gitulah maksimal. Wa bilikul hadatsana Muhammadun yakni ibna Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid bin Abdurrahman hadatsani qala hadatsani Ghalib Al-Qattan an Bakr bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bizahair fasajadna ala siyabiya ittiqa al-har. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami ketika sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur, kami sujud di atas bajunya, al-atas fasajadna ala siyabina, kami sujud di atas baju kami. Itu kalahar karena menjauhi panas. Ini lantainya ini panas. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau kami sholat zuhur belakang Rasulullah, kami sujud di baju-baju kami gitu. Cuma ini nggak tahu ya, tapi secara fikih ya, apakah itu bajunya secara fikih nggak boleh, cuma tapi ini mungkin ini pendapat ya, pendapat Imam Syafi'i. Jadi orang sholat tuh dia kalau sujud di bajunya sendiri tak boleh, macam gini, sujudnya gini.
Ini tidak sah. Karena ini dia ngikut kemanapun. Maksudnya menjadi dahi ini tidak nempel di tempat sujud. Karena ini baju dipakai dia, kemudian disujud. Cuma di sini hadisnya Rasulullah, Imam Anas bin Malik, kami sujud di baju-baju kami. Nah ini malah begini. Apakah mungkin baju itu? Tapi kalau lihat ininya ya berarti ya baju yang dipakai. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu pendapatnya Imam Syafi'i. Mungkin banyak pendapat-pendapat yang lain yang membolehkan. Insya Allah banyak pendapat Imam Malik, ya lebih ringan. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita melihat hadis ini berarti tidak apa-apa, gitu. Tapi nggak tahu. Jadi nanti perbedaan pendapat dari para ulama. Kita perlu membacanya. Babu takhir zuhri ilal asri, bab mengakhirkan solat zuhur sampai asar. Wa bi ilaihi hadatsana Nu'man qala hadatsana Hammadun qala huwa ibnu Zaidin an Amr bin Dinarin an Jabir ibn Zaidin an ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyatan az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Faqala Ayyub la'allahu fi lailatin matiratin qala asa. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat di Madinah sab'an wa samaniyah, 7 dan 8. 7 dan 8, 7 rakaat dan 8 rakaat. Kok gitu? Yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah sholatnya semacam di jamak gitu. Faqala Ayyub la'allahu fi lailatin matiratin qala asa. Kata Sayyidina Ayyub, itu bisa jadi karena malam itu hujan deras. Hujan deras. Oh, bisa jadi begitu. Jadi 8 zuhur, asar 8, maghrib, isya 7. Wallahu alam. Babu waqtil asri qala Ayyub. Ta'khir zuhri ilal asri, mengakhirkan zuhur sampai ke waktu asar. Oke. Ini namanya waktu darurah, waktu darurat atau daruri. Wa bi qala hadatsan babu waqtil asri wa qala Abu Usama an Hisamin min qa'ri hujratiha. Wa bi qala hadatsan Ibrahim ibn al-Munzir qala hadatsana Anas bin Ayyadin an Hisamin an abihi anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wa syamsu lam takhruj min hujratiha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar dan matahari belum keluar dari kamarnya Sayyidah Aisyah. Salat asar, matahari belum keluar dari kamarnya Sayyidah Aisyah. Maksudnya nih, kalau rumah ini kan terkena sinar matahari gitu. Sinar matahari pas masuk ke kamar, karena kita kan persisnya posisi tak tahu kamarnya sorotnya dari mana gitu. Maksudnya kalau sudah nak tenggelam sangat, mesti sudah pancarannya sudah tak masuk ke kamar. Mungkin ada tempat masuk cahayanya gini. Ketika dia masih gini, dia masih masuk. Ketika dia tambah turun, otomatis kan tidak masuk ke kamar lagi, hilang. Maksudnya tidak ada sorotan di situ. Berarti tidak terlalu sore. Kalau sudah mau terbenam, otomatis cahayanya naik ke atas, lubangnya di situ, tentu lari keluar sana. Gitu. Wallahu alam begitu. Ini sekedar bahasa, ya bukan pakai jam, karena zaman dulu kalau udah ada jam enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat pada waktu itu jam 4:04 sore gitu, enak, udah ada jam. Rasulullah SAW sholat zuhur jam 12:15, senang. Zaman dulu mana ada kayak gitu, matahari tergelincir lah, ini itu segala macam. Subuh
Pokoknya kalau kami duduk tuh nampak kami udah. Nah, gitu aja zaman dulu. Nah, jam belum ada, apalagi jadwal apa tuh imsak udah itu belum ada lagi. Jadi pakai gitulah perkiraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabilikul hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Urwata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalal asra wa syamsu fi hujratiha wa lam yazar al-fai'u min hujratiha. Nah, ini masih seperti itu juga diriwayatkan Sayyidah Aisyah sama Rasulullah salat asar sedangkan matahari masih berada di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya sama, beda tipis. Ya saling menguatkan, mengukuhkan. Wabil kalau sudah kuat ini sahih semua. Wabi yalikul hadatsana Abu Nuaim qala akhbarana Ibnu Uyainah an Zuri an Urwata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-asr wa syamsu tali'ah fi hujratiha lam yazar al-fai'u ba'du faqala Malik wa Yahya bin Sa'idin wa Su'aib wa ibnu Abi Hafsah wa Samsu qabla an tadhar. Nah, itu juga hadisnya mirip. Rasulullah salat ini masih satu riwayat. Jadi yang dengar banyak orang Sayyidah Aisyah. Rasulullah salat dan matahari belum keluar dari kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa bilikul hadatsana Muhammad Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Aufun an Sayyar ibn Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami fa qala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah fa qala kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu wa yusalli al-asra. Sayyidina Yasar bin Salamah kata beliau, saya ayah saya ketemu masuk ke Abi Barzah al-Aslami, kemudian bertanya kepada Abi Barzah, bagaimana salatnya Rasulullah, salat wajib maktubahnya. Abi Barzah menjawab, Rasulullah sholat zuhur, yaitu yang kita sebut dengan sholat al-ula yang pertama. Sholat yang pertama itu sholat zuhur, bukan katanya Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itu kan cocok logi namanya itu. Islam ada sholat luhur, mana ada sholat luhur? Tak ada. Cocok logi itu. Salat pertama itu zuhur. Ya. Rasulullah SAW Isra Mi'raj pulangnya sebelum subuh. Subuh belum ada salat. Perintah 5 waktu sudah ada, cuma Rasulullah tak tahu kapan nih waktunya nih. Nah, jadi akhirnya wahyu turun ketika salat zuhur. Ini salat. Di salat yang pertama disolatin itu salat zuhur. Itu al-ula, yaitu ketika matahari tergelincir. Wa yusallil asra, kemudian Rasulullah salat asar. Summa yarju ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghrib. Ini sama seperti yang tadi. Wa kana yastahibu au ayyu akhiral isya allati tad'una al-atamah. Salat isya itu disebut dengan salat atamah. Kalau zuhur ula, atamah itu gelap. Maksudnya sholat waktu yang sudah gelap. Rasulullah suka mengakhirkan sholat, maksudnya bukan akhir sekali, maksudnya apa? Sholat atama, maksudnya tidak langsung. Nah itu, biar gelap, betul gelap. Ya mungkin kayak pas kita gini lah, ini udah gelap betul. Nah, baru sholat isya, bukan berarti mengakhirkan nanti tengah malam ke apa belum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya sampaikan. Wakana yakrahun nauma qablaha, Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya.
wal haditsa ba'dah, dan tidak suka ngobrol-ngobrol setelah isya. Bahkan yanfatilu min salatil ghadah ina ya'rifur rajulu jalisahu wa yaqra'u bis-sittina ila mi'ah. Rasulullah salatul ghadah subuh, ya, ketika sudah nampak seorang laki-laki temannya sudah agak terang, dan membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.